Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di malam Jumat ini. Biasa kalau malam Jumat kita melakukan sunnah Rasul buat teman-teman Muslim. Tapi malam Jumat ini kita melakukan Zoom meeting dengan narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Buat teman-teman Bapak Ibu yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Ardi, saya dari Prime Sinar Sejahtera atau Prime Indonesia. Seperti biasa, malam ini kita seminggu ada 2 kali sesi Zoom, yaitu untuk hari Kamis malam atau malam Jumat, kita sesi Zoom-nya yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan pengembangan karir, berkaitan dengan orang-orang yang udah sukses di bisnis ini. Kemudian pada hari Jumat biasanya kita akan Zoom dengan para praktisi kesehatan. Kita akan dipandu oleh narasumber yang berkaitan dengan para praktisi kesehatan yang akan membahas berbagai kondisi kesehatan yang bisa diaplikasikan dengan produk kita iTera Care. Nah, malam ini saya berkesempatan untuk membawakan tema yang berkaitan dengan kisah sukses leader Prime. Jadi malam hari ini kita membahas secara langsung dengan narasumbernya, di mana narasumber ini adalah seorang top leader kita yang pasti banyak pengikutnya, banyak downline-nya, banyak orang-orang di dalam networknya beliau ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum hadir mungkin harus buru-buru join nih, mumpung saya belum mulai. Nanti kalau udah mulai nggak bisa di stop lagi nih. Narasumbernya udah siap-siap nih, udah tampil keren malam hari ini. Mungkin pulang kerjanya juga dicepet-cepetin nih. Ini pendampingnya nih, istri tercintanya mana nih? Saya belum dengar ada suara. Ibu L. Ibu L mana ini yang inisialnya L? Belum terdengar ya, nanti mungkin sebentar lagi akan muncul. Ya, jadi malam ini saya tidak sendirian nih mestinya. Jangan saya sendirian ngocol nanti teman-teman pada ngantuk. Ya, jadi malam ini saya sengaja membuatkan sebuah tema yang berkaitan dengan kisah suksesnya. Jadi setiap orang pasti punya perjalanan mulai dari nol, dari titik nol sampai kemudian bisa berada di posisi atau di titik ini gitu loh. Dan ini pastinya dalam cakupan di Prime. Bagaimana seseorang itu memulai bisnis Prime dari mulai bukan siapa-siapa, from nothing to be something, from zero to be hero, kata orang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya udah bela-belain ini narasumbernya ini udah lama saya lobby, belum ada waktu, sibuk Pak, nanti kerja ini ngejar target setoran nih, roadshow. Nah, sudah saya kejar-kejar tuh berapa bulan yang lalu, tapi kesempatannya baru bisa dapat di malam Jumat ini di tanggal 22 Mei. Kebetulan bersamaan dengan ulang tahun Kota Jakarta. Wah, ini hari yang sangat luar biasa nih. Jadi buat teman-teman yang stay di Jakarta seperti saya, kita sedang merayakan ulang tahun atau hari jadinya Kota Jakarta di 496 tahun, Bapak Ibu. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota Jakarta tercinta, kota saya, kota teman-teman yang stay di Jakarta, termasuk Pride Indonesia berada di Kota Jakarta. Kita sedang merayakan ulang tahun yang bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 2023 dan bertepatan juga dengan ulang tahun Presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau juga berulang tahun nih. Jadi pas-pasan ini semuanya di dalam satu momen, dan di tanggal 22 Juni ini saya juga berkesempatan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Oke, nah Bapak Ibu mungkin udah dengerin saya ngoceh 5 menit nih ya. Nah, nggak mau berlama-lama lagi, saya sudah menghadirkan top leader kita yang nangkring di posisi 2-star manager. Baru pencapaiannya ini terjadi di bulan Juni ini, dan mudah-mudahan bisa segera naik menjadi 3-star manager dan menjadi sapphire dan peringkat-peringkat berikutnya. Oke, jadi tanpa membuang waktu lagi, saya akan menghadirkan salah seorang 2-star manager kita yang berada di Serpong nih, Tangerang. Oke, beliau ini sosok yang masih energik banget, ya kan? Dan seorang atlet badminton nih, jago main badminton nih. Oke, saya promosi sedikit nih.
Ya kan, jadi kalau yang mau mencari lawan main badminton bisa sama Bapak ini. Boleh, Oke, boleh. tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menghadirkan Bapak Bobi Hartanto. Mana ini Pak Bobi ya, dan pasangannya Ibu Halo. Leti, Ibu Leticia Wulandari. Mana ini? Halo. Tidak kelihatan ya saya ini. Mana? Mana ini kok saya tidak melihat, ada suaranya tapi nggak kelihatan orangnya ini ya. Ada yang bisa menunjukkan ke saya orangnya di mana ini? Mana ya, saya ganti posisi kamera saya. Oh, ini baru kelihatan orangnya ya. Saya langsung arahkan orangnya supaya hadir, ya kan? Nah, ini dia kan lebih enak ini, ada 2 kamera. Ya, selamat malam Pak Bobi. Selamat malam Pak Ardi, apa kabar? Hai Tera Care. Sehat, cantik, kaya. Aduh, hampir lupa ini salam Hai Tera ini ya. Untuk masih ingat ya. Oke. Jadi malam ini teman-teman berkesempatan nanti mendengar kisah suksesnya Pak Bobi ini yang benar-benar berjuang dari mulai nol banget, dari tadinya nggak suka ngeblow ya kan, ngeblownya pakai, saya dengar dari pakai yang klasik sampai pakai yang pro ini gitu loh. Ada perjuangan panjang ini pastinya ya. Pergelangan tangannya juga ini dimaksimalkan banget nih karena seorang atlet badminton ini ya. Jadi ini waktunya saya serahkan ke Pak Bobi untuk memperkenalkan diri, kemudian apa ya, membagi kisah suksesnya, dan saya juga udah siapin slide-nya ini ya. Silakan sebelum kita mulai dengan slide, Pak Bobi memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di sini. Silakan Pak. Baik, selamat malam semuanya. Salam kenal semua. Saya Bobi. Ya, saya tinggal di Serpong ya, Bapak Ibu. Kemudian pekerjaan saya sampai saat ini saya masih menjadi seorang karyawan kontraktor pengecatan. Jadi saya masih putar ke proyek setiap harinya, Bu, dari pagi sampai sore. Gitu. Dan perusahaan kontraktor ini adalah dari orang tua. Nah, kemudian kita meneruskan orang tua, sekarang sudah meninggal, jadi yang meneruskan saya sama kakak saya. Jadi saya berdua meneruskan itu. Nah, sepulang dari proyek, kemudian saya menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Ya tentunya pertama-tama cari celah dulu, gimana ya cara jalaninnya. Seperti itu. Banyak penolakan, banyak janji-janji palsu mau ketemu, akhirnya kita sudah tunggu-tunggu tidak datang. Tapi ya kita enggak patah semangat, akhirnya terus ketemu orang, kita blow, lalu ya puji Tuhan mereka merasakan manfaatnya karena alatnya berbicara, dan akhirnya terus jalanin terus sampai saat ini. Dan sekarang baik yang ke tempat saya, ke rumah, datang ke rumah untuk mereka untuk terapi, Bapak Ibu. Dan setelah terapi biasanya mereka pulang membawa alatnya. Seperti itu. Dan kita putar slide-nya ya yang sudah di-share sama istri tercinta Anda. Ya mudah-mudahan slide ini bisa jadi pedoman Pak Bobi untuk bercerita. Oke, ini saya share slide-nya. Nah, ini ya kan saya tunjukin slide-nya. Pertama kali nih Pak Bobinya katanya ngeblow nih. Nah, bisa ceritakan yang kisah ini Pak Bobi? Ya. Ya memang kita awal-awalnya itu ya khawatir ya gimana ya ngeblownya ya, tapi ya kita ikutin aja cara SOP dari perusahaan, ya kita lakukan dari atas kepala ke kaki. Nah, lalu ya semuanya saya lakukan kurang lebih setengah jam. Gitu. Saya pernah loh ngeblow 6 orang. Ya, nah, ini mendampingi istri tercinta ini ngeblow ya, awal-awal lagi klasik. Pak Bobi ini pertama kali kenal bisnis pride dari siapa Pak? Ya, saya dikenalkan oleh Ibu Inge, Pak Ardi. Ya. Dikenalkan oleh Ibu Inge untuk ketemu di satu coffee shop.
Iya. Ya. Berarti Bu Inge yang upline-nya Bapak sekarang ini ya? Ya, ya betul. Dikenalkan di coffee shop, lalu kita ngobrol-ngobrol. Saya lihat itu alat kok kayak hair Itu pada dryer tahun ya. lalu Pak ya, tepatnya di Tahun lalu 2022 ya. betul, betul di tahun 2022. Saya lihat kayak hair dryer ya alatnya, panjang begitu, keluarin angin lagi. Ya. Pertama saya ketawa juga ngelihat alatnya. Ini alat Lucu ya apa alatnya ya, ini? unik ya. Iya unik sekali. Tapi warnanya menarik, warnanya bagus, mewah juga gitu. Nah akhirnya ini alat bisa memperbaiki kesehatan kita loh katanya gitu kan. Bisa yang sakit bisa jalan lagi gitu-gitu. Ceritanya dia promosikan. Saya bilang masa iya sih. Kemudian saya minta ke Bu Inge itu untuk coba terapi ke Leti dulu gitu. Nah ya Jadi sudah. Pak Bobi sempat diterapi dengan Saya di perangkat terapi, ini di awal. ya betul Pak Ardi. Saya sempat di terapi. Ya, jadi saya sama istri kan ketemunya. Jadi saya di terapi, istri juga di terapi. Nah, istri saat itu lagi sakit kepala, Pak Ardi. Lagi benar-benar sakit banget kepala, kemudian di pundaknya itu lagi benar-benar keras sekali gitu, kayaknya tegang ototnya. Ya. Nah, pada saat di blok kira-kira sekitar 5-10 menit, istri saya langsung bilang, ini kok enak sekali nih, leher pundak juga udah nggak keras begitu. Kaget saya. Ini Allah hebat juga ini. Gitu. Ya akhirnya dari situ kita sama istri gimana kita ambil aja. Jadi kita ambil itu saat itu Pak Ardi. Nah, Ya. begitu. Berarti begitu ditawarin langsung hajar nih, langsung Ajar putusin yuk udah nih langsung udah kesempatan ambil dah. emas. Iya. Nah, sambil pakai sambil kita cerita juga ke teman-teman seperti gitu. Kemudian ada orang teman-teman yang sakit tangannya, yang sakit pinggangnya. Saya blow aja mereka seperti itu. Nah, reaksi mereka besok paginya langsung itu badan kok enak, tangan kok enak ya. Itu alat dijual nggak, tanya ke saya begitu. Nah itu awal-awal mulanya. Saya bilang saya jual alatnya ada. Nah akhirnya ya itulah penjualan saya pertama. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya nih. Ada beberapa slide nih yang udah disiapin sama istri tercinta Anda nih buat dibagi. Iya, iya. Oke, nah ini lagi nih. Nah, ngeblow nih di mana ini ngeblow-nya ini? Bisa diceritakan tentang yang ini, Pak Bobi? Ya, jadi saya ke kantor, kemudian saya ajak orang ke kantor. Nah di kantor itu saya praktekkan. Jadi saya ingin yang saya ajak itu merasakan suasana di kantor, dia juga mengetahui dan ternyata juga banyak yang datang ke sana dan mereka pada terapi di kantor itu. Saya pun terapi juga, terapi beliau, saya terapi terus seperti itu. Jadi setelah diterapi orangnya itu merasakan enak sekali, badannya ringan gitu Pak Ardi. Gitu. Terus ini foto di sebelah ini lagi masih pakai atribut kontraktor nih, melakukan video call dengan istri. Apa nih artinya nih video foto ini? Biasa kalau siang saya suka telepon sama istri gitu, ngobrol-ngobrol, tanya udah makan belum, seperti itulah Pak Ardi, biasalah suami istri. Dan berkaitan dengan produk Itera ini, nanya, wah udah mau pulang belum, mau ada banyak panggilan terapi nih. Lagi saat itu belum, saya masih cerita ini proyeknya dikejar deadline, kemudian susah, ini banyak hujannya, jadi kita terlambat seperti itu. Jadi saya lebih baik cerita tentang di proyek aja sih Pak Ardi. Ya. Gitu. Oke. Dan ini ada lagi gambar berikutnya. Ada lagi yang berikutnya ini. Nah, ini awal bulan Mei sudah mulai pakai Pro. Ini dari ceritanya dari mana ini bisa meningkat nih? Naik dari klasik ke Pro. Iya, iya. Nah, naik kelas banget nih. Iya, jadi kita pakai klasik itu kan sembuh Pak. Mana?
kesulitannya ini sampai bisa menyebabkan naik pakai Pro ini? Iya. Jadi karena Pak Bobi merasa karena klasik ini kayaknya kurang mumpuni atau bagaimana nih? Terus akhirnya pindah Iya, ke jadi Pro. kita sebenarnya pakai klasik itu merasakan perbedaannya, Ya, gitu Pak. Terus kemudian ya kita bilang, gimana kalau kita ambil yang paling tinggi ini? Cuma memang harganya kan fantastis. Tapi ya. kita nekat aja, udah kita ambil aja, gitu, Pak Ardi. Ya Jadi udah, saat itu langsung putusin udah ambil aja. berapa lama perpindahan antara pakai klasik ke Pro-nya? Pak Bobi sempat berapa lama pakai klasik untuk melakukan terapi dan pada akhirnya pindah ke Pro? Ya kira-kira sekitar 2,5 bulan ya, kurang lebih lah Pak Ardi. Saya bawa-bawa itu klasiknya kemanapun. Nah, tapi kalau yang Pro saya nggak bawa sih, saya taruh di rumah. Jadi biar orang datang ke rumah gitu Pak Ardi. Atau kalau memang ada persiapan, saya jemput orang itu, saya ketemuin orang itu Pak, pakai Pro. Kalau dulu ya, kalau pakai klasik saya dulu bawa-bawa terus, mau ke proyek mana saya bawa-bawa terus gitu. Jadi setiap saat saya bisa terapi, ketemu orang gitu Pak. Nah begitu ganti Pro, nah ini dia. Ini lebih luar biasa hasilnya kalau pakai Pro memang. Si orangnya terasanya lebih dahsyat, lebih merasakan enak gitu loh Pak. Dan healing krisisnya mereka terasa. Ini yang saya terapi, ini ada penyumbatan di otak ya Pak. Begitu saya terapi hari ini, besoknya 3 hari tidur terus nggak bangun-bangun. Nah begitu melek mata, lengket sekali matanya. Nah ini beliau bernama Ibu Ina. Nah sekarang sudah sehat, segar bugar Pak Ardi. Nah beliau juga sudah memiliki alatnya. Dari perjalanan panjang setahun ini Pak Bobi, artinya udah berapa banyak orang yang Pak Bobi terapi? Mungkin puluhan, ratusan, atau bahkan udah ribuan nih Pak Bobi? Berapa banyak ya? Berapa Udah nggak sadar banyak? tuh tangan Saya berputar. yang pasti sih di ratusan Pak. Saya terapi Ratusan orang yang sudah ratusan diterapi. sudah. Iya. Dan Ratusan orang yang penyakit yang orang-orang yang punya gangguan kesehatan yang penyakit ini yang berkesan buat Pak Bobi apa nih? Yang sakitnya begini-begini yang membuat Anda itu teringat dengan kisah-kisah orang ini. Yang bagian mana Pak? Yang nggak bisa jongkok 6 tahun Pak. Itu sampai rumahnya klosetnya diganti semua sama kloset duduk karena istrinya nggak bisa jongkok selama 6 tahun. Nah begitu di terapi 20 menit pakai Pro, saya langsung memberanikan diri untuk, Bu coba jongkok lagi Bu, silakan. Coba Ibu kan sudah lama nggak jongkok nih, udah 6 tahun. Nah coba Ibu jongkok. Pada saat itu beliau bisa jongkok langsung Pak Ardi. Itu yang saya tertegun. Instan, berarti berapa lama itu Pak Bobi terapi? Apa yang Pak Bobi 20 menit. Iya. 20 menit Pak Ardi. Bisa langsung jongkok di tempat. Dia langsung panggil suaminya. Pak, aku sudah bisa jongkok, Pak. Begitu. Pak, saya senang sekali itu. Terus orang-orang yang bagian-bagian yang mungkin sakitnya lebih parah, stroke atau hal-hal penyakit yang berat tuh yang pernah jadi pengalaman pribadi Pak Bobi langsung melakukan ya pada saat itu ada stroke ya Pak ya. Stroke itu ada datangnya berdua Pak. Jalannya harus dipegang sama istrinya. Tapi setelah diterapi saat itu Pak, kurang lebih saya terapi 30 menit itu orangnya sudah bisa jalan sendiri tanpa dipegang. Memang iterasi dahsyat Pak. Ya, langsung bisa jalan sendiri Pak, tanpa dipegang lagi seperti itu. Nah itu bagian yang stroke. Ya. Kalau boleh tahu Pak Bobi mendapatkan ilmu ngeblow ini diajarin secara secara formal oleh tim kita atau memang Bapak belajar sendiri atau mendengar dari teman-teman yang sudah memakai produk ini sehingga bisa melakukan terapi? Pertama saya belajar kan ada itu Pak, ada video dari Dr. Ferdi. Jadi beliau itu memberikan kita cara terapi dari awal sampai akhir. Nah itu saya ikutin Pak. Nah dari situ saya terapi, saya lakukan. Nah itu saya jadi sambil baca ya kan ada buku panduan ya Pak, how to blow-nya. Jadi kita sambil terapi itu jadi
ngerti, oh ini sakit ginjal, sakit pankreas, titiknya di mana. Dan ternyata titik-titik itu semuanya bekerja, Pak. Jadi kalau memang ada keluhannya, di situ mereka merasakan yang panas atau sakitnya atau sukanya seperti itu. Dan setelah saya terapi itu mereka merasakan luar biasa enak. Wah, berarti saya pikir ini titiknya benar. Yang diajarkan itu berarti benar. Jadi saya lakukan terus, Pak. Tidak merubah. Seperti itu. Jadi Pak Bobi benar-benar mengikuti instruksi yang memang diarahkan Ya, oleh manajemen Pride ya pada saat yes, itu ya. betul. Betul, Pak. Terus kemudian Bapak praktek sendiri ya, selama ini praktek, Betul, praktek, Pak. praktek, praktek. Practice make perfect. Jadi saya tiap hari praktek ke orang. Nah, kemudian setelah saya praktekkan, saya selalu minta orang itu untuk, Pak, coba jalan, Bu, coba jalan. Nah, begitu mereka merasakan itu jalan, mereka kaget. Loh, kok enteng sekali ya, Pak? Nah, berarti saya pikir, ini berarti benar cara terapinya. Seperti itu, Pak. Jadi saya pertahankan cara terapi seperti itu. Yang pertama tuh meridian, yang belakang itu penting. Nah, lalu ke titik-titik limfatiknya itu yang diajarkan Pride itu benar sekali ya, Pak. Seperti itu. Jadi jalankan saja, lakukan saja itu sesuai sama anjuran. Luar biasa. Oke, dari sekian banyak pengalaman itu pasti kan nggak semuanya berhasil Pak Bobi. Pasti ada hambatan, ada kesulitan, dan mungkin ada hal-hal yang mungkin di luar dari perkiraan kita. Mungkin Pak Bobi bisa cerita juga. Jadi biar teman-teman tahu juga. Ya, jadi gini Pak, memang kita banyak sekali, saya pernah terapi 30 orang nggak ada yang closing loh Pak. Satu hari itu bayangkan 30 orang dari jam 4 sore sampai jam setengah 2 pagi. Dari 30 orang itu saya tidak closing satupun. Pulang udah 30 orang ini ya. 30 orang, tangan saya juga udah lemes, kaki saya juga udah lemes, udah capek Pak. Nah, tapi besoknya, lusanya, saya tetap jalan terus Pak. Saya nggak berhenti di sana. Nggak apa-apa 30 orang, yang rugi mereka kalau dia nggak pakai produk ini. Saya berpikir seperti itu. Yang rugi mereka. Kenapa? Karena alat ini kan sangat bagus. Jadi saya tidak kecil hati, saya jalan terus lagi aja. Ya memang terkadang dijanji-janji, Pak, nanti saya beli ya Pak ya, saya mau coba dong terapi 5 kali Pak ke Bapak. Waduh, saya bilang, nggak bisa Pak, paling saya bantu Bapak terapi 2 kali deh, saya bilang gitu. Nah ya puji Tuhan lah 2 kali dia beli, seperti itu Pak. Tapi baik juga yang nggak pergi sih. Berarti pernah pengalaman terburuknya ngeterapi orang 30 orang udah jadi sosial ini ya. Ternyata sampai pagi Pak. satu pun belum ada yang tertarik untuk join dan membeli ya, produk betul. ini ya. Betul. Tapi mungkin orang lain mungkin mentalnya udah down. Oh, nggak bagus ini produknya, mungkin nggak anjur. Itu kuncinya Pak. Jadi jangan pernah down di sini. Kalau misalkan orang nggak beli, ya sudah nggak apa-apa. Sebenarnya yang rugi mereka, bukan kita. Kenapa? Karena mereka sayang sekali tidak mengambil kesempatan ini untuk mengambil alatnya. Begitu Pak. Kalau kita, aduh kok kita belum closing ya, kita aja kecil hati. Pasti begitu. Saya pun juga kemarin juga sempat begitu, tapi kita udah terapi orang udah merasa enak, tiba-tiba dia juga nggak muntaber Pak, mundur tanpa berita. Nggak ada kabar lagi, hilang aja ada udah. istilah barunya, gitu. Muntaber nih ya, mundur tanpa berita ya. Iya, kemana nih orang nih, nggak ada kabar A, B. Ditanya, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, nggak dijawab. Dibaca cuman centang biru aja gitu. Wah, dicuekin ya sudah. Tapi kita ya simpan dulu bagian masalah penolakan dan prospek Anda. Kita cek, ini ada pertanyaan buat Pak Bobi. Pak Bobi, buku panduan titik-titik yang di Blow itu dapatnya di mana? Apakah harus pakai buku atau memang sebelumnya ini Pak Bobi ada yang nge-share filenya atau apa? Karena kita ada, tapi nggak tahu, mungkin Pak Bobi punya resep pribadi atau resep spesial nih sampai bisa tahu titik-titik itu. Iya, jadi gini Pak, untuk titik-titik itu kan kita kan ada di dalam grup. Nah, biasa leader-leader itu atau dokter ya itu kirim how to blow, nanti kirim lagi apa. Nah, itu semua kita simpan Pak. Kita simpan Pak itu Pak, semua data-data itu, PDF-nya itu. Jadi bukan, saya nggak punya seperti itu Pak. Itu semua dari manajemen. Mereka kirim ke grup. Waktu baru-baru kan begitu Pak, dikirim Pak.
video kesaksian ini kita bikin. Nah, tapi kita simpen. Nah, pada simpen nanti kita lagi senggang kita baca. Oh, seperti ini, oh seperti ini. Nah, nanti kalau di grup ada yang tanya, kita bisa berikan seperti itu, Pak. Semua dari manajemen, Pak, itunya. Titik-titiknya bukan dari kita. Ada yang suggestion point, how to blow, semuanya ada, semua lengkap. Seperti itu, makanya Pak. harus rajin ikut training kita. Kalau kita bilang training di Nah, kantor, betul. ya kan? Betul. Datang. Oke, kalau Ya. ikut kita buatin NDO, ikut. Nah, Ya. di NDO kita ajarin tuh teknik-teknik dasar blow, ya Ya. kan? Yang baru kita adain kemarin tuh, ya. Jadi teman-teman yang mau expert, nanti hari Sabtu saya adain produk training, nanti harus hadir di kantor. Oke, nah kita buka sesi pertanyaan nih berkaitan dengan hal-hal yang udah Pak Bobi lakukan dari ngeblow, dari menghadapi penolakan sebelum nanti kita bicara networkingnya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya nih secara langsung ke Pak Bobi pengalaman ngeblownya nih karena jam terbangnya udah tinggi banget nih. Mungkin ada yang mau bertanya nih. Nah, ini ada yang ngetik di chat box. Pak Bobi, biasanya kalau terapi di lapangan per orang butuh berapa menit ya? Ini dari siapa nih? Cuan ini. Pak Ibu apa Pak Cuan ini? Oke, silakan Pak Bobi. Ya. Biasanya kita terapi di lapangan sekitar 25 menit, Pak. Saya pakai Pro. Jadi itu pun juga mereka udah teriak-teriak, Pak. Udah aduh gitu. Jadi nah kita kasih edukasi ke mereka, Pak, Bu, jika ada nggak nyaman itu artinya ada penyumbatan. Jadi begitu saya terapi mereka udah tahu begitu. Oh, emang begini rasanya. Iya benar, seperti ini rasanya, tidak nyaman. Bapak tahan dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita terapi sampai selesai, habis itu minum airnya, Pak. Nah, itu 20 ke 25 menit. Nah, habis minum air, udah jalan-jalan, mereka merasakan dahsyat sekali. Gitu. Nah, itu kan kalau pakai Pro, Pak Bobi. Kalau pengalaman selama ini sebelumnya pakai klasik itu berapa lama? Karena teman-teman pasti Pakai banyak kan punya klasik, klasik. oke. Kalau pakai klasik kemarin itu saya pakai sekitar 35 menit, Pak. Lebih lama. Ada yang 40 menit malah. Lebih lama ya? Lebih lama. Dan lebih lama, apalagi kalau mereka pakai baju, saya nggak bisa cepat-cepat, harus pelan, gerakannya harus pelan gitu, Pak. Pelan-pelan supaya Harus dibuka ini Pak bajunya artinya ya? ya kalau perempuan kita nggak mungkin buka, Pak. Dia Ya, kalau kalau laki saya laki-laki. pasti saya suruh buka baju, kalau laki. Kalau perempuan nggak mungkin kita suruh buka, tetap. Tapi kita gerakannya nggak bisa cepat-cepat, harus pelan-pelan ngeblownya gitu loh, Pak. Supaya meresap gelombangnya masuk, berasa supaya seperti itu. Nah, berarti paling perbedaannya cuma di durasinya berarti Pak Bobi durasi, antara betul. durasi yang pendek dengan Betul. durasi yang lebih lama ya dengan Pro dan Betul, klasik. Pak. Betul. Seperti itu. Tapi pada akhirnya hasil yang diinginkan juga tetap tercapai ya Pak. Artinya kita berharap orang itu ada proses penyembuhan di dalamnya walaupun pakai Pro dan klasik kan seperti itu. Betul. Pakai klasik itu juga kita jangan terlalu cepat. Ada lagi nih mungkin yang mau bertanya secara langsung kepada Pak Bobi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, nanti kita bicara tentang pengembangan bisnisnya seperti itu. Karena Pak Bobi ini juga income-nya juga besar nih. Ada yang mau bertanya, silakan. Tanya Pak Bobi. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya pada Pak Bobi. Perkenalkan diri dari mana dan namanya siapa Ibu, biar Pak Bobi tahu. Ya, Pak Bobi, perkenalkan saya Bu Tati dari Surabaya. Ya, saya Bu Tati. ingin menanyakan pengalaman yang telah dilalui. Keluhan-keluhan apa saja yang sering ditemukan dan dengan dampak yang langsung. Yang kedua, penyakit-penyakit yang berat yang sudah ditemui apa saja. Atau pernah misalkan prostat dengan kaki bengkak, apa pernah menemui? Saya mohon disaringkan. Terima kasih Pak Bobi. Baik, Bu Tanti ya? Ya, betul. Baik Bu Tanti, terima kasih. Nah, penyakitnya ini bervariasi, Bu. Jadi dari prostat juga kita pernah, dari sampai ke cancer, diabetes, ginjal, kemudian autis, pernah Bu. Nah, jadi jangan lupa begini Bu, pada saat kita terapi ya, kita turut doa, minta Tuhan campur tangan pada saat kita terapi. Jadi
saya selalu sampai saat ini pun tetap berdoa, minta Tuhan menyembuhkan orang ini, ya. Nah, tapi kita jalan terus terapi dalam hati, kita doa. Nah, itu bagi yang sakit diabetes, ya, itu di titik pankreasnya itu kerasa, Pak, Bu. Lambung juga sama, GERD juga sama seperti itu. Memang kalau seperti itu nggak langsung sembuh, nggak kelihatan kan, harus rutin. Tapi yang kelihatan itu yang nggak bisa sholat biasanya, yang paling cepat kelihatan. Nggak bisa sholat di terapi, habis itu langsung bisa sholat, Bu. Nah, itu yang terlihat langsung. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Tati, ada yang mau ditanyakan lagi atau penjelasannya udah cukup? Ya, misalkan pusing atau yang dampak langsung selain kakinya tadi yang nggak bisa sholat, Ya, mungkin apa oke. saja ya? Mungkin ada Kalau beberapa. pusing, ya pusing ya. Kalau pusing itu biasanya kita blow di area kepala, Bu ya, kepala bagian belakang, kemudian di samping ya, di atas telinga kiri atau telinga kanan, lalu bagian leher, Bu. Nah, biasa kalau sering pusing begitu kena leher, orangnya langsung goyang, panas, wah langsung seperti itu. Wah, saya suka bilang, Bu, Pak, ini Bapak suka susah tidur, sering sakit kepala ya. Iya benar, gitu. Ya, jadi banyak penyumbatan di sini nggak lancar, makanya kepala sering sakit. Nah, blow lebih lama di area leher sama kepala bagian belakang kiri dan kanan, gitu Bu ya. Itu sakitnya akan reda, cepat redanya. Nah, jangan lupa selalu minum air TRX-nya, gitu Bu. Kalau yang prostat tadi gimana Pak? Misalkan Prostat, oke. kakinya sampai bengkak itu loh. Ya, Nggak bisa nah jalan. prostat itu kita blow-nya itu bisa di 2 jari di bawah pusar, Bu, lalu di paha bagian dalam kiri kanan, sama di tulang ekor. Kenapa kita blow di situ? Karena kalau kita blow di tulang ekor, dia akan tembus juga nanti kena prostatnya. Seperti itu, Bu. Jadi kita blow-nya dari tulang ekor, ya, blow, lalu di pusar 2 jari, di bawah pusar 2 jari, titiknya di situ. Nah, di paha bagian dalam kiri dan kanan. Ya kalau dikenain prostatnya, ya nggak apa-apa juga sih Bu, buahnya dikenain sedikit-sedikit gitu. Ya. Sampai berapa lama ya Pak? Berapa menit? Dan berapa hari? Area-area situ kira-kira sekitar 3 menit aja Bu, nggak usah terlalu lama. Tapi yang diutamakan kan rutinitasnya. Bisa 3 kali sehari. Gitu. Jadi jangan setengah jam Bu, nanti bisa matang nanti itu buahnya. Ya 20 menit gitu ya. Oh, kelamaan Bu, 20 menit. 35 menit untuk area-area saja. Maksudnya seluruh tubuh loh. Oh iya, seluruh tubuh, betul, Seluruh tubuh betul, kan betul. nggak ke fokus ke itu. Betul, iya. Ya. Ya. Berarti sampai berapa Oke, gimana lama Bu Pri? Pak? Ada lagi Kasusnya cukup pertanyaannya? nggak masuk sampai berapa lama kasusnya itu sampai ringan gitu loh, bukan sembuh. Oh, sampai ringan. Biasanya sih kalau di terapi sehari 2 kali atau 3 kali, itu dalam 2 bulan tuh sudah jauh lebih baik, Bu. Oh, bagus. Sudah kelihatan sekali perbedaannya, progres ya Bu ya, 2 bulan. Oh iya. Gitu Bu ya. Terima kasih Pak atas Ya, Bu Tati. Ya, terima kasih Bu Tati pertanyaannya. Ya. Oke, ini kita lanjutin. Ada di chat box, di meeting chat kita ada pertanyaan. Pak Bobi, untuk anak autis atau speed delay dilamakan di bagian mana terapinya, Pak? Ya, oke. Jadi kalau untuk yang autis itu kita ada pengalaman anak 13 tahun autis ya, dia kelebihan energi sampai subuh pun tidak bisa tidur ya. Nah, saya terapi anak ini di kepalanya saja itu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi kepala bagian belakang, kiri dan kanan. Nah, setelah itu cukup meridian tulang belakang. Nah, lakukan itu saja sudah cukup. Nah, setelah terapi pertama kali saja anaknya sudah bisa tidur, Pak, gitu. Udah ngantuk. Biasa, ya? Sudah luar biasa. Emang alat ini luar biasa. Jadi lebih baik di situ saja, di kepala, ya. Space delay juga sama, di kepala juga sama. Area situ aja, Pak. Artinya anak autis ini bisa dibantu juga ya dengan produk kita Ya, betul. ini ya. Betul.
Betul sekali, Pak. Oke. Berikutnya Pak Bobi, ini ada pertanyaan. Kalau yang nggak bisa berdiri saat sholat, belumnya di titik-titik mana Pak Bobi? Oke. Nah, kalau nggak bisa berdiri ini biasanya kita ini di L5, Pak. L5 itu di tulang belakang, ya, dekat ini Pak ya, dekat batas celana ya Pak, di tulang belakang, blow-nya di sana. Lebih lama Pak, area-area L5 ya. Nah, itu saraf-saraf kaki di situ semua Pak. Nah, setelah itu nanti pindah ke depan di selangkangan. Selangkangan Pak ya, di pangkal paha. Nah, itu titiknya perlu di blow. Nah, itu baik sumbatan. Nah, rutinkan saja Pak, supaya tenaganya bertambah, nanti bisa berdiri lagi ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Bobi. Pertanyaan berikutnya, kalau untuk yang vertigo suka kelenyengan, belumnya di mana saja Pak Bobi? Ya. Oke. Nah, ini kasusnya seperti ibu saya. Ibu saya itu kelenyengan terus, tapi lama sekali nggak ketemu sampai ke dokter tuh nggak ketemu, malah dikasih obat Stugeron namanya. Nah, begitu makan obat Stugeron ya lebih enak, tapi begitu lagi. Akhirnya saya tanya ke ibu saya, mau nggak saya blow aja? Nah, akhirnya mau. Nah, blow-nya itu di telinga ya, telinga kiri, telinga kanan. Jadi dilingkarin telinganya, ya, kanannya semenit, kirinya 1 menit, sama belakang kepalanya. Nah, setelah 1 minggu saya blow ibu saya tanya lagi, gimana, masih itu enggak, suka kumat enggak vertigonya? Oh, sudah tidak katanya. udah enggak kumat lagi. Jadi sudah sembuh, bayangkan, luar biasa. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, terima Ya. kasih Pak Bobi. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Ini kita batasi. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Setelah itu kita akan bicara bisnisnya. Kalau orang epilepsi punya pengalaman nggak Pak Bobi? Epilepsi ya. Epilepsi sama seperti itu. Pernah juga Pak epilepsi Pak. Itu sama kejang-kejang Pak ya, berarti ya. Itu sama di kepala Pak. Itu terapinya. Di kepala saja. Lebih lama di kepala. Sama meridian. Itu sudah lebih dari cukup. Sebaiknya setiap hari kalau epilepsi. Itu karena saraf-sarafnya semuanya lemah ya Pak. Jadi gampang. Kalau ada tekanan dia langsung kaget. Anaknya jadi tegang, epilepsi. Blow di kepala saja setiap hari 10 ke 15 menit. Kepala kiri, belakang, dan kanan. Seperti itu. Oke, nah terima kasih buat pertanyaan teman-teman. Mungkin ini banyak pertanyaan yang belum akan bisa kita jawab. Nanti mungkin untuk sesi berikutnya. Nah, tadi Pak Bobi sudah cerita tentang berbagai macam pengalaman berkaitan dengan blow, berkaitan dengan praktek langsung dengan produk Aithera kita. Dari mulai klasik sampai pro sudah pernah dirasakan. Termasuk mungkin pemakaian bio ya. Saya lihat Pak Bobi juga ini termasuk orang yang jago jualan bio nih grupnya, ya kan, itu juga bagian dari perangkat Aithera juga, pasti punya pengalaman bagus, dan itu tidak saya bahas karena nanti waktunya nggak cukup. Nah, dengan begitu banyak pengalaman yang terjadi di lapangan, tentu ini kan menghasilkan income buat Pak Bobi. Nah, bagaimana nih mulai strateginya ngatur jaringan, kemudian sampai pada akhirnya berada di posisi star manager yang income-nya ini udah pasti tersangka 50 juta, karena kemarin istri Anda ini mengatakan, wah saya income-nya ini seminggu 70 juta. Bayangin kalau seminggu 70 juta, sebulannya berapa? Dan perlu Anda tahu, Pak Bobi ini juga stokis nih. Jadi income-nya double nih. Nah, kita mau cerita tuh, mau tanya-tanya bagian income-nya nih. Bagian produknya rasanya cukup, nanti baru kita bahas lagi. Oke, silakan Pak Bobi. Di-share nih buat teman-teman, biar semakin semangat nih. Selain ngeblow doang, jangan ngeblow-ngeblow. Gimana ya? Ya memang luar biasa sih. Di sini bisnisnya pendapatannya besar, Pak Ardi. Ya, yang istri saya sih benar. Itu minimal ya Pak Ardi, itu biasanya di atas itulah. Seperti itu. Dan kita jauh lebih besar pendapatannya daripada yang saya kerja di kontraktor. Ini udah melebihi income dari sebagai seorang kontraktor nih ya, harus diakui nih ya. Iya, itu jauh lebih besar Pak. Di bisnis ini luar biasa banget. Merubah kita juga, merubah income kita juga. Bayangkan aja setiap bulan bisa minimal di situ, di angka yang tadi itu Pak, minimal itu Pak setiap bulan. Nah, kerja di mana Pak? Coba kalau nggak di sini, di Aithera.
Gitu. Saya aja nggak sampai Strategi yang Pak segitu Bobi gajinya. lakukan ini, strategi yang Pak Bobi lakukan mulai dari ngeblow, terus membuat orang Ya, tertarik, terus mengarahkan mereka untuk ngerjain bisnisnya juga, atau gimana Pak? ya. Jadi setelah mereka membeli barangnya, kita ajarkan, Pak, ini bisa balik modal, Pak, caranya. Maksudnya kalau Bapak jalanin bisnisnya. Oh ya, dia selalu ngomong gitu. Boleh nggak saya ajarin sebentar ya Pak? Nggak susah kok, cuma 5 menit aja. Akhirnya saya ajarin. Jadi saya kalau ketemu orang itu, saya selalu bawa kertas sama bawa bolpen, itu udah senjata kita, perlengkapan. Saya ajarin, ini caranya begini ya Pak, satu kiri satu kanan, nanti ada lagi satu kiri satu kanan. Jadi saya ajarin gitu. Apalagi kalau orangnya suka nanya begini Pak, Pak, saya kalau beli ini saya bisa dapat keuntungan dari sini. Nah, itu lebih enak lagi. Langsung, wah sudah pasti gitu. Nah, kita langsung jelasin bisnisnya. Nah, memang tapi ada Pak orang-orang yang kita langsung ngomongin bisnisnya, mereka langsung nolak. Ah, ini MLM ya? Waduh, ini terlalu mahal Pak. Berapa kayak begitu, negatif sekali ada. Dan lumayan banyak. Jadi kita masuknya, kalau saya sih memang habis ngeblow dia beli, baru saya masukin marketing plan-nya. Seperti itu. Nah, kan saya dengar Pak Bobi ini kan pernah juga di bisnis network atau bisnis MLM sebelumnya. Apa sih Ya. Pak yang Bapak rasakan perbedaan antara bisnis A yang dulu dengan bisnis B yang sekarang ini, dan bagaimana percepatannya itu bisa menghasilkan? Apakah sama aja nih atau malah beda? Oke. Yang jelas sangat berbeda Pak. Yang saya dulu pernah di MLM yang dulu itu sangat berbeda. Yang dulu masih lokal Pak. Dan masih belum internasional seperti sekarang. Kemudian bonusnya kalah jauh Pak sama yang di sini. Gitu. Jadi kalau di sini kan setiap level kita bisa ambil. Kalau yang dulu tunggu Pak, harus 15 level baru bisa diambil. Nanti tunggu lagi 30 level baru bisa diambil. Nanti tunggu lagi 100 level baru bisa diambil. Lama Pak. Kalau udah capek di tengah-tengah udah hilang. Cuma ya gitu. Sayang kan. Nah, kalau di sini di setiap level kita bisa ambil Pak. Di sini jauh lebih besar, lebih dahsyat uangnya. Jadi, Gitu. menurut Bapak, ini Prime ini sudah yang paling tepat untuk dijadikan Yang paling perahu tepat, betul. pendanaan untuk orang mendapatkan income. Iya, betul. Jadi saya sarankan teman-teman, ayo jalanin di sini. Luar biasa bisnisnya di sini, produknya juga mendunia. Di seluruh dunia sudah orang udah memuji alat ini. PT Pref luar biasa, berkembangnya luar biasa. Ayo kita mumpung masih baru-baru, jalanin terus Pak, semangat. Ya, merubah hidup kita semua loh dan keluarga, pendapatannya bisa ratusan juta ya per Pak bulan. Bobi ini kan udah setahun lebih ya Pak, artinya networknya mungkin tahu nggak kurang lebih jumlah membernya networknya itu sudah berapa Pak selama dari mulai awal start sampai sekarang? Pernah lihat Hampir 2.000 tahu? sih Pak sekarang. Sudah 5.000 orang ya? Bukan, hampir 2.000. Mana tahu sudah 5.000 kan? 2.000 aja sudah memberikan income yang gitu besar ya Pak Bobi ya? Iya, iya. Kita nggak kebayang. Iya. Market kita begitu besar ya, itu belum penduduk Serpong, itu belum Tangerang, itu tuh Ya. banyakan dari luar kota mungkin ya. Iya, betul Pak. Nah, boleh tahu nggak membernya Pak Bobi ini network ini tersebar di berbagai kota apa aja Pak yang dominan, yang menurut Pak Bobi ini benar-benar top ini banyak di mana nih? Ya, kita ada di Saudi Arabia, di Sudah lintas negara ini bahkan ya. Malaysia, sudah. Malaysia, di Taiwan, Singapura, kemudian di Amerika juga sudah ada. Lalu kalau seluruh Nusantara sudah ada Pak. Seluruh Nusantara dari ujung pulau. Itu sih yang terjauh di itu Pak, Saudi Arabia. Saudi Arabia ya, udah lintas negara ini, gila. Berarti ya, kalau di Saudi Indonesia Arabia ini udah banyak ya, udah itu dari luar biasa loh Pak. pulau Sumatera sampai Papua harusnya ada nih downline-nya nih. Sudah ada. Nusantara sudah ada Pak. Iya. Nusantara udah ada ya. Sudah ada. Nusantara sudah banyak. Awalnya itu strategi-strategi apa yang Pak Bobi lakukan? Apakah dengan melakukan roadshow, melakukan home sharing, melakukan table talk, atau bikin BOP atau apa nih Pak yang membuat jaringan ini membengkak dan banyak?
Iya, yang Bapak sebutkan benar, Pak. Jadi perkenalan BOP itu sangat penting di antara kota-kota itu dan mereka punya relasi itu tidak terbatas. Saya punya teman di sini, saya punya teman di sana. Salah satunya di luar negeri, Pak. Gimana caranya? Oh ya, nggak usah khawatir, bisa kita kirim barangnya. Seperti itu. Jadi karena mereka punya relasi yang jauh-jauh, nah kemudian mereka mau nih, gimana nih Pak Bobi? Oh ya, bisa. Nah memang kan kita internasional, jadi kalau memang di Singapura ya nanti bisa nanti ambil stokis barangnya nanti bisa di Singapura dikirimnya, tapi transfernya ke kita Pak. Seperti itu, nanti barang tinggal dikirim. Berbagai fasilitas kemudahan di Prime ini membuat kita itu gampang banget berpeluang untuk mensponsori Iya. orang dari lintas negara ya Pak. Gampang bener. Betul, gampang sekali. Gampang sekali. Jadi makanya nggak terbatas. Nah, ada di mana? Oh di sana. Bisa. Kita bisa dulu aja Pak. Nanti kita bicarain lah sama upline sama kantor gimana caranya. Bisa kirim. Ya terbukti Saudi Arabia bisa dikirim kok Pak. Bayangin, Senin dia bayar, Selasa kita proses, Rabu sudah sampai ke Saudi Arabia. Cepat sekali itu. Pakai DHL. Pakai pesawat, nggak lama. Itu buat yang memang belum ada kantor cabangnya atau stokis country-nya. Ya, Kalau udah ada country ya. stokis malah bisa ngambil langsung di tempat sana. Ya, betul sekali Pak. Oke. Gitu. Nah, itu tadi dari strategi. Nah, dari support perusahaan kepada Pak Bobi ini dan timnya ini, bagaimana apa yang Anda rasakan? Apakah sudah maksimal? Supportnya Bagaimana di full, awal Pak. Pak sampai jadi sekarang? Supportnya full sekali. Kita merasa terbantu sekali dengan acara-acara ini. Ya, jadi kantor juga support ya ke kita ya. Kita mau bikin acara di sini, kantor pun juga support dan tentunya kita juga tidak mengecewakan kantor. Jadi setiap kita bikin acara selalu ada hasil Pak, nggak ada yang nol. Ya closing di tempat itu banyak Pak. Gitu. Ada yang 10, ada yang berapa gitu. Jadi kita selalu ada. Nah setelah dari situ berkembang lagi besoknya, lusanya terus ada lagi Pak. Seperti itu. Jadi merembet sampai minggu depan sampai 2 minggunya terus ada. Jadi nggak sepi, terus ada terus. Nah itu efek dari BOP. Gitu Pak. Nah, saya lihat kan Pak Bobi ini dan keluarganya suka dan timnya juga suka roadshow nih. Nah, roadshow-nya ini kemana aja sih Pak? Apa sih yang dilakukan? Apakah itu roadshow-nya memang kewajiban atau malah Bapak saya lihat ada berbalur dengan jalan-jalan, tamasya atau apa ini? Kan keluarga pasti ribut nih kalau Bapak roadshow urusannya kerja, prospek. Ini gimana Pak? Iya, jadi begini ya Pak. Kita kayak kemarin roadshow di Jawa, kita ajak anak-anak juga, ya tentunya pada saat lagi jam kerja ya kita kerja Pak. Paling kita malamnya baru bisa keluar, cari makan sebentar, seperti itulah Pak. Jadi kita jangan sampai ninggalin anak-anak juga kesian, karena ya mereka kan juga butuh. Kalau lagi libur masa di rumah terus gitu, tetap kita ajak aja, seperti itu. Bahkan mereka malah bisa membantu setting layar lah apa seperti itu Pak. Jadi kita ajak. Nah, tapi habis itu ya setelah acara selesai semuanya nanti malamnya baru kita keluar gitu Pak. Jakarta di Jawa ya, Solo. Roadshow-nya barengan liburan ini ya Pak? Atau liburan bareng roadshow nih? Mana yang prioritas nih? Iya. Ya dua-duanya sih Pak. Yang penting semuanya menghasilkan. Jadi tetap acara itu pun tetap menghasilkan dan banyak ke belakangnya juga ada lagi terus gitu Pak, berkembang. Ya, memang roadshow itu bagus Pak. Jadi oh iya emang benar ya perusahaannya ada ya. Oh ini memang PT Prime memang ada gitu. Jadi mereka lebih yakin dari situ mereka semangat gitu Pak. Artinya Prime ini benar-benar memberikan bukti hasil nyata, income yang gede sehingga Ya, membuat orang harusnya tidak perlu ragu lagi untuk gabung. Nggak perlu ragu lagi. Iya, kalau udah beli alatnya, Bapak Ibu saya sarankan ayo jalanin bisnisnya. Jalanin dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Yang penting kita jangan gampang menyerah. Baru janjian orangnya tidak datang, kita udah nyusut begini ya udah. Ya nggak apa-apa janjian lagi gitu Pak. Ya, setiap hari terus ketemu orang baru cerita tentang price. Pasti ada yang nyangkut Pak. Pasti ada yang nyangkut. Oke, kita simpan dulu Pak. Kita masuk ke sesi pertanyaan nih buat teman-teman.
untuk yang berkaitan dengan bisnisnya nih, tadi kita membahas masalah penyakit ataupun kondisi-kondisi kesehatan yang pernah ditangani Pak Bobi. Jadi udah saya tutup. Nanti pertanyaan ini bisa dilanjutin di besok. Kita ada sesi untuk bahas tentang kesehatannya, karena memang kita ada batasannya. Di sini kita hanya bicara tentang pengembangan bisnis. Tadi di awal cuma pembuka aja. Nah, jadi kali ini saya buka sesi untuk teman-teman yang mau bertanya nih ke Pak Bobi langsung berkaitan dengan bisnisnya, bagaimana menghasilkan uangnya nih. Karena di sini ada 2-star manager kita yang income-nya sudah pasti ratusan juta per bulan, itu dari income sebagai leader, belum sebagai stokis dan yang lainnya. Jadi mungkin kesempatan ini langka banget buat Bapak Ibu untuk bertanya bagaimana keberhasilan Pak Bobi di bisnis Stripe ini, karena beliau ini super sibuk nih. Saya mau menghadirkan beliau ini berbulan-bulan nih baru dapat space dan akhirnya bisa hadir di malam Jumat ini. Oke, jadi jangan sia-siakan berkaitan produk, nanti bisa ditanyakan besok di bagian sesi kesehatan produk kita dengan dokter dan para praktisi kesehatan. Malam ini kita mau ngupas tanya, apa nih Pak strateginya, gimana supaya saya cepat jadi 2-star seperti Pak Bobi. Silakan buat Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau diketik pertanyaannya, silakan. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan uangnya ini, jangan-jangan nih teman-teman udah nggak butuh uang nih. Justru kita menjalankan bisnis ini tuh pada akhirnya income-nya yang kayanya yang dicari. Betul kan Pak Bobi? Setelah Ya, cantik sehat, setelah sehat cantik kayaknya nih. betul. Oke. Jadi silakan ada yang mau bertanya Bapak Ibu yang hadir di sini secara langsung ke Pak Bobi ini berkaitan dengan bisnisnya nih. Silakan Bapak Ibu, saya buka kesempatan. Ya, selamat malam Pak Bobi, saya Roni dari Surabaya ini, Pak Ardi. Baik Pak Roni. Oh, silakan Pak. Silakan ya, Pak Roni. Kemarin hari Sabtu Minggu saya ikut acara NDO di Solo. Wow. Ya, Pak Roni. Oke, Pak Roni. Pak Bobi, kan saya barusan awal ini aktif, walaupun saya gabungnya sejak Oktober 2022. Kira-kira menurut pengalamannya Pak Bobi yang sudah malang melintang di MLM ya, terus kemudian juga tadi saya sudah dengar perbedaannya dengan di Prive, itu kira-kira kita kan di sini ini kalau di MLM kan kita enggak kepingin jadi penjual terus ya, capek jual terus ya. Terus kemudian yang paling cerdas itu menempatkan persis di bawah kaki kita atau 3 level di bawah kita, ini kualifikasi orang yang kayak apa ini pengalamannya Pak Ardi supaya kerja kita nanti efektif. Jadi misalkan kita milih di bawah kaki kita ini misalkan seorang terapis yang dia punya banyak pasien sehingga dan dia juga punya kemampuan marketing untuk aktif gitu ya, sehingga dari sisi aspek medis kita tidak perlu bimbing lagi terlalu detail karena dia sudah jadi profesinya dia sehari-hari untuk handle pasien itu. Nah itu kira-kira gimana tuh pengalamannya Pak Bobi, bisa dijelaskan? Baik Pak Roni, terima kasih. Jadi gini Pak Roni, jika Pak Roni mendapatkan member yang terapis, menurut saya justru nggak jalan Pak. Terapis itu malah dia akan cuma beli 1 kali saja, lalu dia akan terapis orang-orang dengan tidak ya orangnya enak, tapi dia mengharapkan supaya dia balik lagi. Dia biasa terapis nggak jualan alat Pak. Jadi yang paling cocok itu sebenarnya orang-orang yang butuh income. Kebetulan juga orang-orang yang ya ada keluhan. Kadang kita nggak tahu mutiaranya yang mana, Pak. Iya. Tapi nanti pasti akan dapat mutiara-mutiara itu di kedalaman 1, kedua level, atau ketiga level, atau nanti baru dapat di level ke-20. Itu Bapak baru, ini dia mutiara saya, ternyata. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa pasang 3 kaki di sini sih. Ya, semuanya juga mau seperti itu. Tapi nggak ada yang tahu, Pak. Iya. Oke. Tapi Bapak jangan cari terapis untuk menjadi itu kaki karena terapis hanya cuma 1 kali saja. Jarang yang terapis yang jualan kok Pak. Seperti itu. Jadi seorang terapis dia nggak terlalu tertarik ya untuk menjual barang pasien-pasiennya. Justru dia khawatir kalau dia suruh alatnya, dia jual alatnya, dia nanti nggak dipakai lagi. Dia nggak dipakai lagi Pak. Jadi seperti itu. Dia lebih baik ya dirinya, bukan alatnya, dirinya nih ya pakai saya karena saya kan punya ITERA. Nah, dengan
dengan ilmu yang ITERA sudah ada, terapis dia makin lebih mantap seperti itu, Pak. Tapi dia bukan jualan ITERA ya. Iya, tapi kan gini Pak Bobi, di tim kita kan sebaiknya itu kita juga punya orang-orang yang seperti terapis gitu untuk backup konsultan medisnya ya. Seperti kalau di grup kan ada Dokter Wijaya, Dokter Yahya itu yang istilahnya kalau kita orang awam ini kan kadang memang seiring berjalannya waktu memang terus belajar, tapi kan ada orang-orang yang expertise itu yang sudah kebiasaan tiap hari dia memang mendalami itu tentang masalah-masalah kesehatan. Gimana Pak Bobi? Ya, oke Pak Roni. Jadi gini Pak, ya yang Bapak katakan tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, lebih baik leader yang menjawab, karena dokter itu juga banyak sekali Pak yang butuh pertanyaan, butuh jawaban, sehingga mungkin nggak sempat lihat HP ya Pak, karena saking banyaknya. Dan dia juga punya kesibukan. Nah kalau kita sebagai leader di grup itu bisa bantu untuk jawab. Oh iya. Oke. Ya, oke. Jawab, ya. Terima kasih. Sudah cukup Pak Bobi. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Roni. Ya, saya lanjutin ini. Dari Pak Justin ini pertanyaannya. Pak Bobi, saya udah approach 20 orang lebih, udah melakukan presentasi, udah ngeblow, tapi baru closing 1 nih. Gimana caranya agar cepat closing dan strategi apa lagi yang perlu diperbaiki untuk supaya cepat closing nih Pak Bobi? Ya, oke. Jadi Bapak sudah ngeblow ya 20 orang. Nah itu udah bagus, 20 orang closing 1. Saya 30 orang nggak ada yang closing loh kemarin. Bayangin itu. Jadi beliau lebih bagus itu, ya kan? 20 orang udah closing 1 ya. Pak Justin ya, Pak Justin apa Bu Justin ya. Nah jadi gimana cara mempercepatnya? Nanti makin lama makin bagus. Jadi pada saat terapi jangan lupa sarankan ke mereka, Pak atau Bu, nanti lanjutin di rumah ya Pak terapinya, karena alat ini sangat efektif jika dilakukan rutin, sehari 2 kali. Nah, seperti itu aja, kita lempar percakapan seperti itu aja. Nah, nanti kan dia mikir sehari 2 kali gimana ya, berarti saya harus beli dong alatnya gitu. Ya nanti dia begitu dia merasakan enak, biasanya pasti dia merasakan enak dulu. Besoknya baru dia kontak. Seperti itu ya. Gitu Pak. Berarti intinya kita harus fokus artinya Pak Bobi ya? Iya, betul. Jadi tidak ada strategi yang jitu banget yang memang membuat prospek itu benar-benar cepat closing. Tapi yang pasti kita harus fokus, sabar, artinya jangan berkecil hati kalau ada penolakan ataupun nggak closing sama sekali ya. Betul. Terus follow up-nya jangan terlalu lama. Follow up itu jika kita hari Senin sudah terapi, ya nanti follow up itu hari Rabu. Ya, jadi 2 hari ke depan. Jangan seminggu depan baru ditanya lagi Pak, kelamaan. Jadi 2 hari kemudian kita tanya, Pak, Bu gimana badannya, rasanya setelah terapi, gitu. Ya. Kemudian saya sarankan jangan lupa terapi dirutinkan ya sehari 2 kali, seperti itu Pak. Itu tips-tipsnya supaya mereka membeli. Gitu, Pak. Saya juga ada pertanyaan nih Pak Bobi. Bagaimana membedakan orang yang tertarik secara produk dan orang yang memang tertarik bisa ngembangin bisnisnya? Kadang kita nggak bisa membedakan nih antara orang yang dia suka alatnya tapi belum tentu bisnisnya, atau dia benar-benar dua-duanya tuh. Gimana cara membedakannya? Instingnya Pak Bobi biasa bekerjanya seperti apa? Gini Pak, kalau orang sudah mau menjalankan, dia pasti tanya tentang uangnya. Itu udah di depan-depan dia udah langsung tanya Pak. Seputar itu dia udah langsung tanya. Saya kalau jalanin ini saya dapat keuntungan apa? Itu dia udah pasti tanya. Tapi kalau dia bertanya seputar penyakit terus-terusan, Pak saya bisa sembuh kan nih Pak dengan alat ini? Nah itu biasanya dia mau concern sama penyakitnya. Gitu Pak. Jadi ini 2 hal yang sebenarnya terlihat sih. Kalau yang mau jalanin bisnisnya, ya terkadang ada yang diam-diam malu-malu tapi mau kan. Nah kita pancing, Pak Bu, seperti tadi. Ini bisnisnya juga luar biasa nih, bisa balik modalnya cepat. Mau nggak Pak saya ajarin sebentar aja. Nah kalau dia nanti kita jelasin dia lagi lihat HP apa, berarti dia nggak ini, berarti dia lagi nggak tertarik. Tapi kalau banyak nanya, nah itu tuh kalau nanya, Pak kalau ini saya dapat nggak, kalau ini saya dapat, nah itu kelihatan, itu mau menjalankan bisnisnya Pak.
Nah, sekarang gini Pak Bobi, kan kita tahu dunia MLM ini kan perusahaannya banyak di mana-mana, ada produk, ada macam-macam, kemudian juga banyak stigma-stigma negatif terhadap bisnis MLM. Nah, gimana apa yang Pak Bobi lakukan atau apa yang Pak Bobi yakinkan kepada orang-orang ini ketika mereka tahu ini produk MLM, ini bisnis MLM, pasti ada yang antipati, ada yang nggak suka atau gimana gitu. Apa Ya, yang Bapak betul. lakukan? Yang pasti mereka banyak kan begini Pak. Aduh, MLM ini untungnya terlalu besar Pak ke ini, jadi barangnya harusnya murah jadi mahal. Ya, banyak seperti itu. Saya selalu bilang ya perusahaan harus ada untungnya, tapi ini untungnya buat kita. Jadi kita bisa ambil di level mana aja dan ini sudah sampai hampir 100 negara. Bapak bisa menjalankan bisnisnya atau tidak itu kesempatan diberikan sama Bapak. Udah, kita selalu bilang begitu aja. Kalau Bapak jalanin, bisnisnya luar biasa. Ayo Pak, bareng-bareng sama saya jalanin bisnisnya. Saya selalu ngomong begitu Pak. Jadi di sini sangat berbeda daripada yang lain. Ya, saya suka sebutin bahwa ini sudah hampir 100 negara itu, Pak Ardi. Kalau Oke. jelek nggak mungkin Satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak. banyak. Kalau kita ngejalanin sesuatu pasti ada situasi terburuk, ada kejenuhan atau ada keletihan. Nah, kan Pak Bobi ini udah ngeblow, ya kan, roadshow. Suatu ketika ada nggak perasaan jenuh, capek, atau bagaimana? Atau malah ngelihat bonusnya semangat lagi nih, wih, income-nya nambah nih. Nah, atau bagaimana Ini yang luar Bapak biasanya, strateginya Pak. menghadapi hal seperti itu? Kita kalau merasa enjoy, tidak akan merasa bosan. Terus aja kita nggak ada bosannya, terus kita jalanin terus. Karena saya suka sama pekerjaan ini. Kenapa? Karena orangnya sembuh, kita dapat duit. Jadi kita nggak pernah mengeluh. Karena kalau mengeluh kan jadi terbeban ya. Kita nggak ada bebannya Pak. Kita melakukan dengan tulus terapinya. Ya sukacita aja, enjoy gitu Pak. Sampai saat ini pun saya makin cinta Pak sama ITERA. Karena apa ini? Karena bonusnya makin gede, income-nya makin besar, Ya atau itu. apa? Itu terus kedua, tubuh kita nih banyak disorot orang. Banyak yang bilang, Pak Bobi kok sekarang lebih kelihatannya kok lebih itu ya, wajahnya lebih fresh, bentuk badannya pun juga lebih beda. Kaget saya juga, yang bicara itu banyak Pak. Nah itu saya bingung juga ya, oh ya bisa begitu ya. Jadi saya makin rajin terapi kan makin cinta sama ITERA kita ya. Itu kelihatan di fisik di kita berbeda, sama kelihatan di rekening juga berbeda gitu Pak. Jadi dua-duanya dapat nih ya, Dua-duanya tubuhnya iya. sehat, Makin rekeningnya senang makin kan? sehat ya. Iya. Nah, pasti semua orang juga mendambakan hal yang seperti itu, Pak. Kan artinya kita kerja, income-nya nambah, sehatnya juga terjaga, awetnya apalagi nih Pak Bobi ini semakin muda nih. Kalau mungkin ada teman-teman yang ngelihat, wah sekarang lebih kinclong, lebih muda, gitu loh. Ya, itu betul Pak. Dan kalau masalah kinclong, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Siapa saja yang terapi wajahnya terus-menerus itu akan seger kelihatan banget Bapak Ibu, seger banget. Saya sering lagi ngobrol, orang-orang sambil duduk sambil bilang, itu mukanya kok jadi licin banget ya? Gitu. Saya sih nggak berasa ya, tapi orang-orang yang pada seperti itu bilangnya. Nah, kan terbukti berarti Pak. Yang menilai Pasti. mereka. Ya, hasilnya nyata ya Pak, hasilnya langsung bisa terlihat, hasilnya. ya kan? Iya, gitu. Nah, ini kalau tadi udah melakukan blow dari awal, kemudian udah melakukan proses panjang dan kemudian berada sampai pada titik ini. Harapan apa lagi yang mau Pak Bobi capai bersama Pride ini di masa depan, di waktu dekat ini, di tahun 2023 ini? Apa? Naik peringkat, punya income, atau apa sih yang Pak Bobi ingin capai? Mungkin kemarin sempat ditulis tuh di setting goal pada saat NDO. Saya memang mendambakan Tristar, tapi yang saya lebih dambakan lagi, downline saya pun mencapai semua Pak. Itu. Jadi bukan saya aja yang naik, tapi semua downline bisa mencapai Tristar bareng-bareng kita naik ke atas. Itu yang saya dambakan buat tim-tim kita semua di sini. Ya, jadi kalau Anda mau bisa semua kok pasti berhasil di sini. Dahsyat kok PT Pride. Gitu Pak. Artinya di sini ada downline Pak Bobi nih. Mana downline Pak Bobi nih? Bersuara dong harusnya. Ini upline-nya udah bicara mau membuat Anda itu jadi Tristar tadi ya Pak. Downline itu jadiin Tristar semua nih kayak Pak Bobi.
Semua Halo, terima. downline Pak Bobi, mana ini? Downline-nya Bu Leti? Halo. Pada tiarap. Iya. Mana ini? Semangat, Bersuara? semangat. Halo, ya. Mana nih downline Pak Bobi, Bu Leti, coba bersuara nih. Coba kasih komentarnya ini dengan harapan keinginan upline Anda ini. Siap, kita siap jadi Tristar. Wih. Ini dari mana ini? Dengan Ibu siapa ini? Saya Nani dari Bogor. Oh, ini tim pasukannya Pak Herman ini dari Bogor ini. Gimana ini? Siap nggak menjadi Tristar yang diinginkan Pak Bobi nih? Ngedorong menjadi Tristar. Iya. Bogor siap. Bogor siap. Yes. Bogor Cibinong siap. Wah. Ya, Ya, Bu Yenta. saya juga nantang nih kapan Bogor mau ngadain NDO. Kemarin sudah diminta sama Pak Herman, cuma waktunya belum tepat ya untuk biar Ya, training ya, ya. NDO. Iya. Arum. Bogor Sukabumi siap. Siap, ya. Maju terus. Kata terus mentor ya. siap dulu aja dah. Iya, siap dulu aja ya. Ya, Iya. jadi luar biasa Bukan ini. one star ya, Tristar semuanya. Tristar ya, Pak Bobi ini juga sebentar lagi akan Tristar ini ya. Ya iya bergabung benar bergabung rapat. Bukan. Bulan Juli siap menggoyangkan Bogor, Itera. Nah, itu. Bogor Cibinong. Ya, semangat semuanya. Banyak ini fansnya Pak Bobi nih ya, tim downline-nya ini banyak sekali nih ya, tersebar di berbagai kota ini. Papua sudah masuk 5 member. Waduh. Luar biasa ya, langsung Ya. closing ini ya. Nah, Iya. jadi ya teman-teman, ini kita nggak terasa udah 1 jam lebih nih bicara dengan Pak Bobi ya, menarik sekali, nggak terasa 1 jam kita ngobrol. Banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan dari pengalaman dan jam terbang Pak Bobi di Pride yang walaupun masih 1 tahun ya Pak, kita anggap Pride ini masih sangat muda ya Pak ya. Ya, betul. Betul Dengan sekali. usia yang sangat muda, ternyata produknya begitu luar biasa mendunia, kemudian Ya. hasil kerjanya, income yang kita dapatkan itu juga nggak kaleng-kaleng ya Pak ya, artinya nggak ecek-ecek, tapi benar-benar ya luar biasa ya Pak Betul Bobi. sekali. Ya. Ya. Percaya sama perusahaannya, percaya sama produknya, percaya sama sistemnya. Ya, yuk kita jalanin di sini bareng-bareng. PT Pref ini luar biasa sekali. Saya sudah merasakannya. Saya juga mau kalian juga ikut merasakannya, ya. Ya, itu dia pesan dari Pak Bobi. Kalau Pak Bobi bisa, yang lain juga pasti bisa ya Pak artinya. Iya, betul sekali Pak. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, masih ada yang mau bertanya atau berkomentar ini dengan Pak Bobi, narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini? Ada Bapak Ibu? Karena kita udah 1 jam lebih. Ada masih yang mau berkomentar? Bapak Ibu? Atau memberikan pandangan? Atau malah mau bilang, wah Pak, saya bisa lebih dari Pak Bobi nih. Pak Bobi 2 star, 3 star, saya fire ini. Wah, luar biasa ini. Ada Bapak Ibu? Ya? Oke, kalau nggak ada, penutup dari Pak Bobi. Apa nih Pak pesannya buat teman-teman yang sedang berjuang bersama Pride atau yang Ya. ada yang mau dicapai gitu loh. Apa Ya. sih pesannya buat mereka Oke. semua ini teman-teman kita? Ya, buat teman-teman ya yang menjalankan bisnis ini, saya serukan semangat. Semangat terus. Penolakan itu biasa Bapak Ibu. Kalau ditolak, anggap saja makan vitamin, tambah kuat. Kalau ditolak, jangan jadi ciut, tapi jalan terus ya. Jangan sampai kita jadi down. Jadi semangat terus, pasti tercapai ya. Karena saya sudah membuktikan di sini, saya juga sama kayak Bapak Ibu mungkin penolakan banyak, tapi saya jalan terus akhirnya mencapai 2 star di sini. Dan saya mau semuanya juga sama ya, naik terus sama-sama kita, merasakan manfaatnya, merasakan bonusnya yang luar biasa dari PT Pride ya. Oke. Nah, kalau kemarin kan teman-teman udah berjuang ngejar cruise nih, timnya Pak Bobi juga banyak banget yang ngejar cruise. Nah, ini pesan untuk tahun depan nih, kita mau merayakan 2 tahun ulang tahun Pride Internasional di Bangkok Ya. nih. Jadi semangat dong Pak Bobi buat teman-teman yang lagi berjuang, betul. para downline-nya ini. Ya, untuk yang tahun depan kita nanti ke Bangkok ya. Ini semangat semua ya Bapak Ibu, tim-tim kita semuanya. Kita hadiri acara second anniversary kedua PT Pride di Bangkok. Rame-rame kita.
datang ke acara itu ya, biar semuanya semangat, semuanya berhasil, semuanya mencapai top ya, top semuanya. Ya, dan Pak Bobi juga nanti di Bangkok udah gelarnya Sapphire nih, bukan Tristar nih. Oke, Aduh, waktunya 6 bulan lagi nih. Jangan jadi Tristar tapi langsung jadi Sapphire Director nih tahun depan di Bangkok di Januari 2024 nih ya. Amin. Iya. Dan Amin. tolong disiapin para downline-nya menjadi Tristar. Tadi kan mau semua downline jadi Tristar. Kalau mereka Tristar, Bapak pasti Sapphire dan peringkat-peringkat berikutnya. Iya. Pasti bisa Ya, yang lain-lain ya. Seperti itu. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan doa Pak Bobi bisa tercapai ya kan. Teman-teman semua bisa mendapatkan dampak positif nih dari pembicaraan kita malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya berhasil dan menjadi sesuatu, menjadi orang-orang sukses seperti Pak Bobi. Akan muncul Pak Bobi baru nih di Pride yang bahkan mungkin bisa melebihi ya Pak Bobi dari Pak Bobi sendiri. Oke. Nah, dan menginspirasi banget kita kisah sukses pada malam hari ini. Oke, jadi saya rasa cukup ya, Pak Bobi sudah memberikan kisahnya, memberikan tipsnya, memberikan motivasinya buat teman-teman di sini. Tinggal prakteknya di lapangan buat teman-teman semua ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa melakukan, dan kalau nanti ada yang masih butuh pertanyaan-pertanyaan bisa menghubungi beliau langsung. Pak Bobi ini orangnya welcome, nggak pelit ilmu ya Pak ya, bisa sharing, bahkan tangannya pergelangan tangannya juga boleh dipinjamkan nih ya buat ngeblong karena tangannya ini lincah banget nih. Saya aja masih harus ngelihat nih karena tangannya ini benar luar biasa ya Pak Bobi, karena seorang atlet badminton ya ini ya. Ada pengaruh nggak itu Pak, karena Bapak atlet badminton jadi tangannya ini lihai banget ngeblong ini? Nggak ada sih Pak. Baru ya. Iya. Takutnya nih tipsnya rahasia ngeblownya nih karena tangannya sering main badminton, jadi lentur banget nih. Tapi nggak ngaruh ya Pak ya, berarti ya tetap aja orang biasa juga bisa ngeblow seperti Pak Bobi ya. Iya. Nanti saya diomelin nih di belakang panggung nih, Pak Ardi nanyanya di luar konteks nih sama Bu Leti nih ya. Nggak apa-apa ya, Bu Letinya di samping itu kali ya. Ya, oke teman-teman, terasa kita udah 1 jam lebih, udah hampir 1,5 jam. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua di sini. Saya senang bisa ngobrol banyak dengan Pak Bobi, memberikan inspirasi buat teman-teman yang sedang berjuang menjalankan bisnis ini. Mudah-mudahan semua harapan teman-teman di sini terkabul ya kan, dan semua kita mendapatkan tempat yang terbaik di Pride, karena kita anggap ini sudah pencaharian kita yang keberapa, termasuk Pak Bobi mungkin udah pindah-pindah ke beberapa perusahaan network marketing, dan disinilah rasanya kita mau berlabuh untuk yang terakhir kali ya Pak Bobi ya, kita mau benar-benar sukses bersama Pride, ya, dengan produk yang begitu dibutuhkan oleh banyak orang, begitu dengan produk yang begitu powerful, dengan bisnis plan yang begitu luar biasa yang harusnya semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti Pak Bobi. Oke. Itu saja. Terima kasih buat kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan Zoom meeting kita berikutnya. Besok nanti ada sesi kesehatan dengan tim saya, Saudari Monik, dengan para medis dari tim kesehatan kita yang di Pride. Oke. Menutup dari saya, salam Aitera. Aitera Care, sehat. Cantik. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu, salam sehat selalu. Selamat malam. Sampai ketemu. Terima kasih. Selamat malam kembali. Selamat malam.